Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia hadir dalam acara webinar kecil-kecilan ala Nailis Saadah. Saya ucapkan selamat datang para guru dan pegawai hebat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Shalom. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu yang pertama saya akan ceritakan dulu ceritanya seperti ini. Jadi kami sudah menyelesaikan satu modul, kemudian di modul 1.4 ini kami diminta untuk memberikan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah kita, terutama Bapak Ibu di kelas masing-masing. Ya. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali tragedi yang cukup tragis di negeri kita, terutama dalam hal pembulian. Oke, Bapak Ibu, pembulian, bahkan ada kekerasan seksual juga terjadi di mana-mana. Kalau kita runut ke belakang, maka akan muncul pertanyaan bahwa kok bisa sampai terjadi pembulian di sekolah? Kok bisa sampai terjadi kekerasan di sekolah? Gurunya kemana? Gurunya di mana? Apa peran guru selama ini di sekolah? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, sialnya lagi, setiap ada sesuatu yang buruk terjadi kepada murid-murid kita, yang pertama disalahkan itu pasti gurunya. Kenapa begitu? Nah, itu juga saya sebetulnya tidak terima juga jika itu disalahkan pure ke gurunya. Tetapi jika anak ini juara olimpiade misalnya, juara ini, juara itu, berprestasi, siapa yang namanya yang akan digaungkan? Anaknya. Orang tuanya. Ih, anak siapa sih itu? Oh, itu kan mamanya yang kerja di BMKG. Anaknya pinter memang. Nah, gurunya tidak disebutkan. Untuk itulah, marilah kita sama-sama menciptakan budaya positif itu supaya anak itu memiliki karakter yang baik, muncul dari dirinya sendiri, bukan dari ancaman, bukan karena sogokan, bukan karena penghargaan, tetapi kita berusaha untuk memunculkan kesadaran itu dari dalam diri sendiri. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ada konsep utama modul budaya positif. Saya bacakan ya Bapak Ibu karena saya sendiri juga belum hafal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Mungkin yang selama ini kita menganggap belajar itu hanya sekedar caranya itu hanya sekedar ceramah dan kita sudah anggap efektif dengan metode ceramah itu, tetapi sekarang tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita guru itu bukan satu-satunya sumber ilmu, oke? Bukan satu-satunya, bahkan murid itu lebih tahu banyak tentang ilmu pengetahuan yang bahkan belum kita ajarkan. Kita sebagai guru itu hanya tinggal mengkonfirmasi saja apa yang sudah diketahui oleh murid. Seperti itu. Kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, kemudian ada motivasi perilaku manusia, motivasinya apa saja, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, sepertinya agak berat ya pembahasan kita kali ini, tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bergoyang terlebih dahulu. Oke, saya minta Corona mana? Saya minta 3 orang untuk menjadi model ke depan. Mana vaksinnya? Oke, siapa yang bersedia untuk maju ke depan untuk menjadi model? Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo biasakan untuk tunjuk tangan, tidak usah ditunjuk lagi. Pak Riza sudah siap, Bu Eni sudah siap. Siapa satu lagi? Silakan. Bu Gusti Ayu silakan. Di depan menghadap ke sana. Yang lain tolong berdiri semuanya Bapak Ibu. Kita akan rileks dulu. Ya, kita akan rileks dulu. Tidak? Hah? Menghadap ke sana. Oke, boleh menghadap ke sana. Ya, sudah siap semuanya? Oke, kita akan bergerak. Ya. Sudah dosa
Terima kasih semangatnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu tidak merasakan beratnya tema kita kali ini, okay? Untuk konsumsi mohon maaf tidak ada. Oke. Sudah cukup ya Bapak Ibu untuk ice breakingnya? Sudah cukup membuat kita keringetan? Ya udah panas ya, padahal ruangan ber-AC ya Bapak Ibu, tetapi tetap membuat kita panas. Mudah-mudahan hati kita tetap dingin, kepala kita tetap dingin, sehingga kita bisa belajar sharing sama-sama tentang budaya positif. Di sini saya tidak menggurui, ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu jauh lebih senior, lebih mengerti, lebih tahu, lebih pengalaman dari saya. Ya, terutama Bu Made, mohon maaf Bu Made, mohon izin saya berdiri di depan. Pak Riza juga, Pak Riza yang lebih tahu, Bu Dewayu, semua Bu Wayan Sutarti, Pak Nyoman apalagi. Saya hanya menyampaikan apa yang saya terima lebih dulu mungkin dari Bapak Ibu. Tentang pembelajaran paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang mungkin sudah kita pernah lakukan, terutama pada saat akreditasi kemarin kita sempat bingung tentang pembelajaran akreditasi yang ternyata juga ada pro dan kontra di situ. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada yang selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Boleh tunjuk tangan. Silahkan. Apa yang Bapak Ibu ketahui, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Silahkan Bu Edi. Silahkan membayangkan, semangat. Baik, terima kasih. Yang terlintas di pikiran saya saat ini kalau disiplin itu ya pastinya disiplin waktu. Disiplin waktu, boleh? Itu aja dulu. Itu saja. Ada yang lain? Yang lain Mungkin Bapak Kepala Sekolah kita. Silakan Bapak. Baik, saya coba. Iya, silakan. Boleh kok Pak coba-coba. Ya, disiplin adalah kalau definisinya dia ketaatan terhadap sesuatu, kepatuhan terhadap suatu hal. Nah, macam-macam disiplin di sini ya, ada disiplin waktu, Ya. ada disiplin ilmu, ada disiplin sosial, ada disiplin kebangsaan, dan masih ada lagi ya, itu yang dari saya. Jadi disiplin di sini ketaatan dan kepatuhan terhadap sesuatu, dan dia siap untuk menerima suatu sanksi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharingnya Bapak kita, Bapak Kepala Sekolah kita. Betul sekali deh. Jadi kalau menurut kita sendiri, sesuai dengan yang kita pelajari, pokoknya yang namanya ketidaknyamanan itu pasti identik dengan namanya kedisiplinan. Contoh, anak-anak pergi sekolah, dia harus disiplin, tepat waktu, datang ke sekolah 7.15 harus datang. Mereka datangnya itu karena apa? Apakah memang karena mereka disiplin, atau karena takut akan dihukum? Ya, jadi disiplin itu memang erat kaitannya dengan ketidaknyamanan. Bu Dewayu silahkan pindah ke depan, Bu Dewayu. Gitu, Jadi kedisiplinan itu kita akan cari cara bagaimana anak-anak itu disiplin dari dalam diri. Gitu, Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman, tanpa diiming-iming mereka akan disiplin. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Maksudnya bagaimana? Maksudnya contoh kita di sini mengajar, mendidik, bekerja itu untuk apa? Untuk mencari uang. Uang untuk apa? Untuk bertahan hidup.
Seperti itu, kita mencari uang, bagaimana caranya supaya kita bertahan hidup, bisa makan, bagaimana caranya supaya dapur kita tetap ngepul tiap hari. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Ini tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk bertahan hidup, ya sudahlah, sudah saatnya Bapak Ibu kembali ke Sang Maha Kuasa. Oh masih ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Contoh, anak-anak ini banyak sekali yang saya temui gitu. Kadang-kadang mereka ke kantin kejujuran. Mereka beli pulpen, beli pensil banyak-banyak. Kenapa nak kamu beli pensil banyak-banyak? Kok sampai 5 padahal kamu pakai 1 aja cukup? Itu nggak bakalan habis. Karena mau saya bagi-bagi ke teman-teman Bu Guru. Kenapa kamu kok harus bagi-bagi? Karena kalau saya nggak beliin, kalau saya nggak bagi uang, nggak bagi jajan, saya nggak ditemenin, saya nggak diajak main. Jadi supaya saya bisa diajak main sama mereka, saya harus ngasih ini, saya harus ngasih itu, gitu. Itu artinya kebutuhan dasar hidup yang tidak terpenuhi oleh anak ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Sampai segitunya dia merelakan uang jajannya, merelakan segala-galanya hanya supaya dia diterima oleh kelompoknya, terutama teman di kelasnya. Seperti itu. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Butuh diakui bahwa anak itu pintar, anak ini pandai, bisa. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Makanya ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, kemudian dia berusaha untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, kita memberikan dia opsi, gitu. Tidak kita sendiri yang menentukan, tidak, supaya dia ada opsi, ada pilihan yang harus dia ambil, gitu. Kemudian yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Contoh pada saat akreditasi kemarin, ya banyak sekali yang nyeletuk, nanti pokoknya habis akreditasi kita jalan-jalan ya. Kita rekreasi, jalan-jalan entah kemana harus. Nah, itu juga untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu yang kelima, yaitu kesenangan. Itu kebutuhan kita, memang tidak bisa dipungkiri. Kita memang butuh kesenangan. Saya juga termasuk salah satunya. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia itu tadi, maka muncullah motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari orang melakukan itu apa? Contoh, orang mencuri, itu motivasi perilakunya apa? Ya karena dia nggak punya uang, dia nggak punya pekerjaan, dia lapar, dia harus memenuhi kebutuhannya, dia harus bertahan hidup. Karena tidak punya pekerjaan, akhirnya dia mencuri. Itu juga salah satunya. Jadi yang pertama dulu ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini saya katakan murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Jadi murid-murid kita diberitahu bahwa murid-murid harus datang jam 7 di sekolah karena jam 7.15 sudah bel, sudah masuk, artinya kalian sudah harus belajar. Seperti itu. Nah, kira-kira motivasi perilaku anak-anak ini, apakah itu atas kesadaran dia sendiri? Hah? Belum tentu, tapi kita fair-fairan saja sesuai fakta. Kira-kira motivasi perilaku yang mana yang paling mendominasi anak-anak kita melakukan sesuatu dengan cara disiplin? Menghindari ketidaknyamanan, betul. Takut dihukum. Nanti kalau aku nggak sekolah, nggak dikasih main HP sama mama, nanti kalau aku terlambat dihukum sama bu guru. Nah, berarti disiplinnya dia itu karena faktor ketidaknyamanan tadi, karena takut dihukum, gitu ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang selama ini salah mindset saya ternyata Bapak Ibu. Saya pikir dalam proses belajar mengajar, ketika saya memberikan penghargaan, entah itu berupa permen atau apapun yang sederhana, saya pikir itu akan efektif, memberikan efek jera jangka panjang lah efeknya. Tapi ternyata saya salah. Justru penghargaan itu mematikan kreativitas anak. Justru penghargaan itu tidak efektif untuk kita terapkan di sekolah, di kelas kita masing-masing. Contoh,
Misalnya Bu Guru Made ngajar di kelas 1. Setiap ngasih soal, setiap ngasih tes, ujian atau apapun itu latihan, Bu Made selalu memberikan penghargaan berupa permen. Nanti yang dapat 100 akan Ibu kasih permen 10 itu misalnya. Dan itu berlangsung terus. Anak-anak semangat, luar biasa semangat sekali. Dia akan termotivasi, dia akan terus belajar, dia akan berusaha bagaimana supaya nilainya bagus. Gitu. Luar biasa motivasinya. Suatu hari Bu Made ini kontrol ke rumah sakit, digantikan oleh Bu Selvin. Tidak bawa permen, jangan permen minum aja nggak dibawain tuh sama Bu Selvin tuh. Gitu. Apa yang terjadi? Ambiar, motivasi anak bubar. Tidak ada motivasi berupa permen, minum apa segala macam, tidak ada. Artinya apa? Penghargaan itu memang tidak efektif kita terapkan di sekolah. Oke. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang terbaik ya Bapak Ibu. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang kita harapkan. Bagaimana menumbuhkan motivasi dalam diri anak itu supaya mereka memiliki kesadaran secara mandiri dari dirinya sendiri, tanpa sogokan, tanpa iming-iming, tanpa penghargaan. Gitu. Dengan cara bagaimana? Kita harus menciptakan budaya positif itu sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau hukuman itu sudah pasti menyakitkan. Misalnya kamu gak ngerjain PR, berdiri di depan. Itu hukuman. Menyakitkan atau tidak? Menyakitkan. Bahkan anak merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Kalau anaknya cuek, oke, gak apa-apa. Tapi kalau anaknya baper, dibawa perasaannya, kemudian dibawa sampai berlarut-larut, sampai akhirnya dia dewasa, tidak memiliki kepercayaan diri, bukankah kita yang menjadi penyebab utamanya mereka tidak percaya diri? Seperti itu. Kemudian anak juga tidak nyaman dengan hukuman itu. Mereka merasa takut. Kemudian hukuman itu pasti memaksa ya, karena tidak ada pilihan. Kita yang buat keputusan sendiri. Kamu berdiri, nggak ada pilihan. Bu, saya nggak mau berdiri. Nggak ada pilihan seperti itu. Kita yang memutuskan. Dan anak harus mengikuti apa kata kita. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ini juga salah satu efeknya. Oke, Bapak Ibu. Kadang-kadang karena dia takut ketahuan melakukan kesalahan, supaya tidak ketahuan, akhirnya dia menyembunyikan kesalahannya. Gitu. Oke, dan banyak ini sudah terjadi. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kalau rendah hati bagus Bapak Ibu, tapi kalau rendah diri kan kasihan bagaimana menghadapi tantangan di masa yang akan datang kalau dia memiliki rasa rendah diri. Kemudian kalau penghargaan, yang pertama itu tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan, ada sifat iri, ini dia dapat saya mau enggak gitu. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, kalau kita sudah tidak ada ya Bapak Ibu, sistem ranking di sekolah kita dari semenjak kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada ranking. Kemudian dari K13 ya Bu Guru Made ya, dari K13 pun sudah tidak ada ranking. Kemudian yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Kita sudah merampas hak mereka untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian ada juga yang namanya konsekuensi. Konsekuensi juga ternyata tidak efektif, kurang efektif. Karena apa? Penguatannya hanya jangka pendek saja, tidak kontinu, tidak berkelanjutan. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kita tuh terus harus memonitor, karena kalau tidak selesai sampai di situ. Kemudian ada stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan memang, tapi bukan dari dirinya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dia tidak tahu kesalahannya tuh di mana. Dan ini benar terjadi, kadang-kadang tuh anak tidak mengerti salah saya di mana, Bu Guru, dia tidak mengerti. Kemudian kalau restitusi, inilah yang kita tawarkan dalam pendidikan guru penggerak. Restitusi inilah yang kita tawarkan untuk menghadapi masalah tersebut tadi, supaya anak itu benar-benar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, disiplin dari dalam dirinya sendiri. Restitusi adalah yang pertama ciri-cirinya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, jadi dia tahu letak kesalahannya di mana. Otomatis dengan bimbingan kita nih Bapak Ibu, tidak serta-merta dia
mengetahui kesalahan ini, tidak. Kita yang akan memancing-mancing dengan pertanyaan kita. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Bahkan anak-anak itu kita ajak untuk memecahkan sendiri masalahnya dengan pertanyaan pemantik kita. Kita yang membimbing, kita yang memancing. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Dirinya yang memegang kontrol. Harus apa sih? Aku ini harus ngapain? Gitu loh. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan berdasarkan opsinya sendiri. Bukan kita. Kalau di hukuman kan enggak, kamu harus berdiri, tidak ada pilihan. Tetapi kalau restitusi ini ada. Nah, pengertian restitusi sendiri itu adalah, sebetulnya restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena mereka sudah tahu kesalahannya di mana, bagaimana cara memperbaikinya, mencari solusinya dia tahu. Akhirnya terbentuklah karakter itu sehingga menjadi karakter yang kuat. Lalu apa sih ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ya nak, kamu gak apa-apa, kali ini kamu berbuat salah, tidak apa-apa, manusiawi. Yang penting kamu mau memperbaiki kesalahanmu, gitu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi tawaran dari apa yang telah dia lakukan, kesalahan yang telah dia lakukan itu kita tawarkan, bukan kita paksa. Kemudian yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa sih kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari anak itu? Gitu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kebutuhan dasar lagi, kembali ke yang tadi, yang 5 dasar kebutuhan manusia itu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Anak-anak diajak mencari solusinya sendiri dengan bimbingan kita. Nah, ada perbedaannya ya Bapak Ibu. Contoh di sini saya memberikan kasus siswa kerjasama saat ulangan. Ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita memberikan hukuman, maka guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas sampai waktu pulang. Hukuman itu tidak ada pilihan, anak harus berdiri di depan kelas sampai pulang. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Lalu kalau konsekuensi bagaimana? Guru memberikan konsekuensi untuk mengurangi nilai. Kamu karena sudah nyontek kerjasama saat ulangan, berarti konsekuensinya nilai kamu akan ibu kurangi, gitu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan, takut dia. Tetapi kalau restitusi itu adalah guru menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua, guru memvalidasi tindakan yang salah. Salah, menurut kamu salah nggak sih apa yang kamu lakukan? Apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ada yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, sedangkan di sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi yang mungkin pernah kita sandang. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Biasanya kalau sebagai penghukum itu dia tidak mau tahu, dia yang akan memberikan hukuman. Kamu berdiri di bawah tiang bendera sampai pulang. Itu ciri-ciri penghukum. Kemudian yang kedua, pemantau. Nah, guru pemantau itu biasanya dia akan memberikan hukuman ketika ada data yang valid, data otentik, ada bukti. Kalau tidak ada bukti, dia tidak berani memberikan hukuman. Kemudian yang ketiga, ada juga sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman itu, saya pikir kalau di sekolah kita di SD Negeri 4 Tuban ini kurang cocok. Karena apa? Anak-anak akan melunjak kalau kita berperan sebagai teman mereka. Kurang kita wibawanya. Tetapi belum tentu ini tidak cocok dilakukan di sekolah luar biasa. Ada PP kami juga yang mengatakan bahwa posisi teman ini cocok dilakukan, tetapi di sekolah luar biasa yang memang muridnya adalah para ABK, seperti itu. Kemudian yang keempat, si pembuat merasa bersalah.
Gimana sih nak kamu, bapak lo udah berusaha begini, ibu lo udah berusaha begini, kamu masih aja. Akhirnya dia merasa bersalah si muridnya ini. Itu namanya si pembuat merasa bersalah. Sedangkan posisi manajer inilah yang kita harapkan, kita yang mengontrol anak-anak, tetapi tidak dengan paksaan, tetapi dengan cara restitusi tadi yang kita lakukan. Lanjut. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol untuk kasus siswa sering datang terlambat. Seorang penghukum akan mengatakan, patuhi aturan lalu berdiri di depan kelas. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus beritahu ke kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, dari situ dia akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini kalau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa aturannya dan apa konsekuensinya, kamu jalani. Kemudian yang terakhir, manajer, dia akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Gitu ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu adalah sebagai manajer. Kemudian untuk melaksanakan restitusi tadi, yang pertama kita lakukan adalah harus membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu dia lebih lebih mudah diingat, lebih abstrak dia ya, lebih istilahnya. Saya kok kurang menemukan kalimat yang pas ya. Istilahnya begini. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, kenapa kalau naik sepeda motor mengenakan helm? Ya, menghindari dari kecelakaan supaya aman. Itu tujuannya. Supaya kita punya keyakinan bahwa kalau aku pakai helm aman. Gitu. Kenapa? Saat Covid dulu itu kita dianjurkan untuk memakai masker. Supaya tidak tertular. Itulah yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita yang menjadi keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Dan saya sudah praktekkan Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama saya lakukan adalah berdiskusi tentang peraturan. Kalau membuat peraturan itu gunakan kalimat yang positif. Misalnya tidak datang terlambat. Jangan menggunakan kata tidak datang terlambat, tetapi datang tepat waktu. Gitu. Artinya di situ apa yang tersirat? Disiplin waktu. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Itu gambar kedua bersama anak-anak. Sambil bercanda-bercanda kita membuat keyakinan kelas, merumuskan peraturan. Kemudian setelah itu kita print, kita tempel, meminta anak-anak untuk menempel di kelas kita masing-masing. Nah, ini yang sudah kami lakukan di kelas. Dengan membuat keyakinan kelas seperti ini, mudah-mudahan restitusi tadi bisa kita jalankan. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, saling membantu dan bekerja sama, saling menjaga kebersihan dan keindahan kelas, kemudian menghormati guru atau teman yang sedang berbicara, kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, lalu yang terakhir gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ini adalah keyakinan kelas di kelas saya, dan Bapak Ibu nanti boleh dipraktekkan ya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia lebih umum, dia menggunakan kata yang lebih umum, berupa pernyataan universal, tidak yang bertele-tele, tidak terlalu banyak. Dibuat dalam bentuk positif, ini yang tadi saya bilang, tidak menggunakan kalimat yang negatif ya Bapak Ibu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, apalagi kelas 1 ya Bapak Ibu. Kalau kelas besar oke, mungkin bisa ditambahin, tapi kalau di kelas 1 saya cukup seperti itu saja. Itu pun belum tentu diingat sama anak-anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kelas yang tahu kondisinya itu adalah kita sendiri sebagai wali kelas. Kalau kelas lain belum tentu sama. Cara mengajar sama, sudah berbeda, kondisi pun akan berbeda. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat, gitu, karena ini akan menjadi budaya positif yang kita budayakan di sekolah kita. Artinya semua harus terlibat, baik kepala sekolah,
guru, kemudian tenaga kependidikan, bahkan sampai ke OB pun harus kita libatkan. Yang selanjutnya, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah ada 3 hal yang harus kita tahu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan yang terbaik yang kita bisa. Ya, jadi kita melakukan kesalahan tidak apa-apa. Yang penting kita mau memperbaikinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Alasannya apa? Tergantung dari motivasi perilaku tadi, tergantung dari kebutuhan dasar manusia itu tadi. Yang ada 5 itu tadi, ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Apa yang membuat anak ini melakukan ini? Pasti ada. Pasti ada kalau kita telusuri. Anak-anak misalnya datang terlambat, kalau kita telusuri, kenapa kamu terlambat nak? Kadang-kadang bukan anaknya loh penyebabnya, orang tuanya kadang-kadang. Ada pernah waktu itu malamnya diajak jualan sampai jam 1 malam. Apa yang terjadi? Paginya anaknya ngantuk, orang tuanya pun demikian, akhirnya terlambat. Nah, kalau seperti itu kondisinya, apakah kita marahin anaknya? Sudah jatuh ketiban tangga istilahnya kan? Kasihan. Maka kita harus tahu motivasi. Kalau zaman dulu boleh kita hukum-hukum saja, gak ada yang melarang. Kalau sekarang kita menghukum, akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Di saat lelah-lelahnya kita mengajar, ada aja guru yang diketapel sama orang tuanya, dilaporin sama orang tua, yang dituntut 50 juta. Begitu kan? Saya lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, tadi pagi di rumah pelaporan dari. Nah, saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi ini di kelas. Aktornya itu adalah si Rendra. Rendra ini adiknya Dava, Bu Guru Eni. Ya. Rendra sering datang terlambat sehingga ia ketinggalan pelajaran. Dan seperti inilah saya melakukan restitusi kepada anak itu. Kita dengarkan sama-sama nih Bapak Ibu, abaikan suara sumbang saya. Ibu pikir bahwa Rendra sering datang terlambat, itu tidak. Nah, menurut kamu, seingat kamu ya, berapa kali kamu terlambat nak? 5 kali. Mengapa kamu terlambat nak? Oh, Rendra sering begadang. Oke, nggak apa-apa Rendra. Baik Rendra ya. Jadi setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi, tidak apa-apa. Yang penting Rendra tidak mengulanginya, ya, dan mau memperbaiki kesalahan Rendra. Ya, sekarang aku tanya, apa alasannya? Kenapa kamu datang terlambat? Pasti ada alasannya. Sering main HP sampai malam, sampai jam berapa? Jam 12 pantes. Main apa itu? Oh, main HP pasti seru sekali sampai malam ya. Menurut kamu sudah melanggar apa itu di sekolah? Melanggar peraturan yang mana? Kalau kamu datang terlambat, artinya kamu datang tepat waktu atau tidak? Tidak. Berarti kamu sudah melanggar aturan, tidak disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting. Mengapa Rendra? Supaya supaya tidak ketinggalan pelajaran kita. Sekarang kita cari solusinya sama-sama. Menurut kamu, supaya kamu tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Tidak begadang, terus tidak main HP. Oke, berarti kamu sudah menemukan solusinya ya. Ya sekarang tidak boleh begadang. Tidurnya jam berapa? Oke, pintar sekali. Janji ya, mulai besok sudah tidak terlambat lagi. Ya. Iya, Rendra tadi pagi di rumah pelaporan dari janji ya, mulai besok sudah tidak terlambat lagi. Ya.
Seperti itu nggih contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Tapi mohon maaf, tadi suara berisik anak-anak yang lain tuh kedengeran. Itu untuk kasus pertama. Ada kasus lagi, Nah, untuk kasus kedua ini juga saya menerapkan segitiga restitusi tadi. Kasusnya lain, mereka bekerja sama saat ulangan matematika, gitu. Dan cara saya pun sama. Pertama saya akan menanyakan apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah, gitu ya. Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar, solusi apa yang sebaiknya akan kamu lakukan, gitu. Jadi mengajak anak untuk berpikir bagaimana caranya dia bisa memperbaiki kesalahannya, mempertanggungjawabkan kesalahannya dari dalam dirinya sendiri. Saya hanya membimbing dia, membantu dia supaya menemukan solusinya. Itu nggih. Nah, untuk selanjutnya saya minta relawan 3 orang. Yang pertama sebagai guru, kita akan praktekkan segitiga restitusi. Yang pertama sebagai guru, yang kedua sebagai murid, dan mudah-mudahan gak rusak. Kemudian yang ketiga adalah sebagai observer. Kemudian yang ketiga adalah sebagai observer. Siapa yang bersedia untuk menjadi relawan? Oke, Bu Eni sebagai apa? Sebagai murid. Siapa lagi? Ayo silakan tunjuk tangan saja. Bu Wayan. Oke, sebagai apa Ibu? Sebagai guru. Oke, tinggal satu lagi berarti sebagai observer. Siapa yang bersedia menjadi observer? Tugas observer adalah nanti akan mengobservasi jalannya segitiga restitusi, ya. Kemudian mengisi apakah yang dilakukan guru itu sudah sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Untuk murid, siapa muridnya? Silakan Bu Eni murid. Ini kasusnya Ciko. Kemudian yang kedua sebagai guru. Mohon maaf, ini tulisannya masih murid ya, tapi itu sebagai guru dan murid sama. Kemudian yang observernya, siapa observernya? Hah? Ya? Siapa yang bersedia? Ayo, Bu Gusti Ayu. Oke. Silahkan dibaca untuk guru dan muridnya. Muridnya silahkan dibaca kasus yang akan kalian alami itu seperti apa. Sebagai guru, Bu En harus bisa menerapkan segitiga restitusi tadi. Bu Gusti Ayu sebagai observer nanti akan memberikan checklist di sini yang mana-mana saja yang sudah dilakukan oleh guru, ya. Kemudian kasih penjelasan di sini berupa apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Wayan Sutarti. Sudah siap? Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mempelajari draftnya. Silahkan. Apakah perlu bangku? Boleh di depan sini? Silakan. Murid dan guru-gurunya kemana? Gurunya kok kabur, Bu? Silakan Bu guru sama muridnya di sini. Ayo kita berpacu dengan waktu. Silakan Bu Eni duduk. Observernya silakan maju. Murid, draft untuk murid dan guru sama Bu. Silakan, sudah siap?
Sudah siap Bu Wayan? Silakan diterapkan segitiga restitusinya. Ayo. Ya, silakan dibaca lagi Bu Wayan. Sudah Ibu? Bagaimana Bu Wayan? Sudah siap Bu Wayan? Silahkan pakai mic-nya untuk melakukan segitiga restitusi terhadap muridnya yang bernama Ciku. Kemudian observernya silahkan diamati dan di checklist kemudian diberikan keterangan terhadap apa yang sudah diobservasi. Silahkan. Halo Ciku, selamat pagi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Tapi tadi Bu Guru dengar kalian itu sedang temennya bersih-bersih di kelas. Kamu kok pergi keluar untuk beli jajan? Kamu bolos ya? Enggak. Saya lapar Bu Guru. Dia udah lapar tadi, kenapa nggak bilang sama Bu Guru, nggak izin sama Bu Guru? Berarti kamu bolos. Temennya udah tahu, udah lapor sama Bu Guru. Bosan dengan membersihkan kelas nggak selesai-selesai. Saya bosan Bu Guru, jadi saya kabur. Berarti kamu tidak disiplin. Iya. Terus Bu Guru akan beri hukuman kamu dong. Mau kalau Bu Guru hukum?
Nggak mau. Ya kalau nggak mau gimana? Kamu nggak boleh sekarang bolos seperti itu. Iya. Sudah cukup. Tepuk tangan untuk para aktor kita. Sekarang saya ingin mendengar kata dari observer. Bagaimana menurut observer, apakah Bu Wayan Sutarti sudah melakukan segitiga restitusi secara holistik atau belum? Silahkan. Sekaligus alasannya. Ya, terima kasih waktunya Bu Nay. Ya, sama-sama Ibu. Bu Guru Bu Wayan Sutarti, untuk membuka percakapan dengan ramah sudah mengucapkan salam selamat pagi dan selamat siang ya, walaupun itu miss tidak apa-apa, yang penting sudah yang pertama itu ramah. Terus menggali cerita dari sudut pandang murid, kayaknya itu belum, karena itu langsung menjudge kamu begini. Langsung diberi hukuman, padahal untuk apa tadi Bu Nai, restitusi. Ya, restitusi itu kan seharusnya ya segitiga restitusi itu seharusnya yang pertama, oh tadi Ciko Bu Guru dengar sama teman-temannya, dari cerita teman-temannya Ciko duduk di kantin ya. Kenapa duduk di kantin? Apa sudah istirahat ini? Kan tadi teman-temannya masih di ruang kelas untuk bersih-bersih. Nah, seperti itu seharusnya Bu Wayan. Tapi Bu Wayan langsung, wah kamu ini melanggar gini-gini. Nah berarti belum. Ya, berarti itu belum. Untuk Bu Wayan sebagai apa ya? Untuk Bu Wayan sebagai guru yang mengikuti, mendalami segitiga bermuda, bukan segitiga ini ya, belum kayaknya secara maksimal atau belum masuk mungkin ke ininya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Gusti, Bu Wayan Sutarti, dan Bu Eni. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Tepuk tangan. Bagaimanapun hasilnya, saya acungi jempol. Fortam untuk Bu Wayan Sutarti, Bu Gusti Ayu, dan Bu Eni. Terima kasih karena sudah menjadi aktor yang baik, meskipun pada akhirnya ya apa sudah berusaha. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Gusti Ayu. Bu Wayan, mohon maaf, saya izin untuk mengkonfirmasi atau mungkin memperbaiki sedikit tentang apa yang Ibu lakukan, merestitusi anak tadi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, untuk menyapa anak dengan ramah tadi sudah. Untuk menstabilkan identitas, mungkin tahapan-tahapannya belum secara keseluruhan Bu Wayan lakukan. Seharusnya mungkin dengan kalimat seperti ini, Ciko, kamu tidak apa-apa melakukan kesalahan. Mungkin kita kasih tahu dulu dia, gitu. Kamu kemana? Kamu ngapain? Gitu kan? Kesalahanmu di mana? Tidak apa kamu melakukan kesalahan. Yang penting kamu memperbaiki kesalahanmu. Menurut kamu, gitu, kesalahan apa? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Itu Bu Wayan ya tahapannya. Lalu si anak ini, Bu Ending ini nanti akan berpikir dia, oh saya melanggar keyakinan kelas yang bagian ini loh, oh bagian ini yang saya langgar, gitu. Dari situ pancing lagi Bu, pancing lagi, gitu. Berarti karena sudah melanggar, menurut kamu bagaimana solusinya supaya kamu tidak melakukan pelanggaran lagi, gitu. Kayak tadi yang pertama, kasus yang pertama tadi sering datang terlambat. Dia itu karena sering begadang. Bagaimana solusinya supaya kamu tidak datang terlambat, supaya kamu bisa tepat waktu, gitu kan? Saya tidak boleh begadang Bu Guru. Nah, dia tahu sendiri solusinya. Dia sendiri yang akan mencari, gitu loh. Nah, tugasnya Bu Wayan tadi adalah seharusnya menggali, membimbing Bu Eni bagaimana caranya supaya si Ciko ini tadi mampu mencari solusinya sendiri. Itu ya Bapak Ibu.
Nah, sebelum saya akhiri, saya akan berikan refleksi sedikit tentang materi hari ini. Jadi dalam penerapan budaya positif ini, guru sebaiknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Untuk webinar kecil-kecilan hari ini saya cukupkan di sini. Ya, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silahkan. Nanti kalau misalnya saya bisa jawab, saya jawab. Seandainya saya kok belum sampai ilmunya, saya akan tampung soal itu, pertanyaan itu, dan akan saya bawa ke ranah yang lebih profesional. Silahkan Bapak Ibu boleh bertanya sebelum saya tutup. Jarang-jarang loh ada narasumber yang welcome begini. Silahkan Bapak Yudi. Di mana mic-nya, nggih? Cek, selamat siang Ibu Neng. Nggih, selamat siang Bapak Yudi. Saya langsung saja bertanya, dalam pelaksanaan segitiga Restitusi. itu, contohnya tadi dilihatkan kepada siswa-siswa yang normal. Di Oke. sekolah kita kan banyak juga memiliki siswa yang ABK. ABK maksud saya. Bukan ANBK ya? ABK maksud saya. ABK, Anda gua. Apakah bisa itu kita terapkan ke siswa yang ABK atau kita perlu meminta bimbingan dari luar, Psikolog misalnya. psikolog misalnya, supaya bagaimana ada ABK yang bermasalah tidak terus melakukan kesalahannya, contohnya melanggar aturan di sekolah begitu. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Sekalian nanti saya jawab, sekalian saya mikir jawabannya apa. Boleh? Masih ada waktu? Tidak ada? Kalau tidak, oke, silakan Bu Gusti. Wah, peserta saya ini aktif rupanya ya. Ini Bu nanya, yang tadi ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang poin 5 kesenangan. Gitu Oke, kesenangan. Ya. Untuk yang segitiga restitusi itu kan hanya untuk kedisiplinan. Kedisiplinan. Lalu Sudah semuanya disiplin, apa sama sekali tidak diperbolehkan untuk restitusi ini sebagai sebuah kebanggaan mendapat reward atau apa yang sudah dia lakoni, penghargaan, applause itu tidak diperbolehkan juga? Apa hanya menggali dari budi kebudayaan karakternya? Oh, saya disiplin, saya harus disiplin, itu menanamkan diri seperti itu. Ya, terima kasih. sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Cukup. Ya. Saya coba menjawab ya dari pertanyaan Bapak Yudi dulu. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi itu? Sementara di sekolah kita itu ada ABK, anak berkebutuhan khusus, di mana kita tahu bahwa perkembangan mereka itu tidak seperti anak-anak normal seperti biasanya. Nah, tadi kan ada 5 posisi kontrol yang ditawarkan oleh pendidikan guru penggerak ya, Pak Yudi. Yang pertama ada si penghukum, kemudian si membuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, seperti yang saya katakan, untuk di sekolah kita ini yang didominasi dengan anak yang bukan ABK bisa kita terapkan. Tetapi untuk yang manajer, tetapi untuk yang sekolah seperti SLB, sekolah luar biasa, nah itu mungkin kita tidak bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, tetapi sebagai teman. Kenapa sebagai teman? Karena kondisi anak-anaknya itu yang ABK itu tadi, yang memang belum mampu atau mungkin tidak mampu untuk kita ajak merestitusi anak itu sendiri. Gitu. Jadi untuk menghadapi anak, makanya akan berbeda kan pastinya. Perkembangan anak ABK di sekolah kita tidak bisa kita samakan dengan anak yang normal, gitu kan. Contoh di kelas saya waktu itu ada si namanya Ketut, dia tidak bisa menggerot pensil. Ketika menggerot itu semua tangannya digerakkan seperti ini, patah. Setiap gerot pasti akan patah pensilnya. Nah,
kemudian akhir semester 1 dia baru bisa menggerot pensil, dia baru bisa memakai kaos kaki, dia baru bisa memakai sepatu sendiri yang pada awalnya dia tidak bisa. Inilah perkembangan dari anak ABK. Dari perkembangannya aja yang seperti itu, tidak mungkin kita berharap untuk bisa merestitusi mereka. Mungkin kita akan berpindah dari yang posisi manajer menjadi posisi teman. Itu gitu Pak Yudi. Nah, untuk apakah sudah cukup jawaban saya? Oke. Untuk Bu Gusti, tadi apakah tidak boleh? Boleh mungkin ya. Mungkin yang tidak boleh itu berupa apa ya? Penghargaan yang berupa barang, permen, buku atau apa. Kalau sekedar applause misalnya atau sekedar apresiasi seperti itu, menurut saya sih boleh ya. Nanti kalau misalnya bagaimana saya akan tanyakan lebih lanjut kepada yang lebih profesional seperti itu. Oke. Nah, untuk kesenangan itu tadi, maksudnya reward ya untuk diri sendiri. Sebetulnya apa yang kita restitusi tadi kan memang berdasarkan dari kebutuhan dasar manusia itu tadi, gitu. Jadi ada yang kebutuhan dasarnya pengen diterima. Tadi sampai dia beliin permen temannya, sampai dia beliin makanan, sampai dia ngasih uang karena rasa pengen diterimanya itu tadi, gitu. Sama, ketika dia ingin memperoleh kesenangan itu, dia juga melakukan hal-hal yang melanggar aturan di sekolah. Apa motivasi perilakunya? Karena kebutuhan dasar manusianya itu tadi yang kelima, yaitu kesenangan. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dimengerti? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke? Sudah cukup? Jika sudah cukup, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya, tapi seharusnya tidak ya, karena perempuan itu tidak pernah salah ya, yang salah itu laki-laki gitu. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya karena sudah meluangkan waktu semuanya di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menginspirasi orang lain, guru-guru lain di luar sana supaya lebih termotivasi. Mari kita sama-sama mewujudkan Merdeka Belajar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Merdeka! Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, selamat pagi. Saya merasa bersyukur dan senang ya kepada Ibu Nelis, guru kami di SD 4 Tuban, telah bisa memberikan suatu diseminasi tentang budaya positif yang nantinya bisa diterapkan di sekolah SD 4 Tuban, baik itu anak-anak, guru, ya semua stakeholder yang ada di SD 4 Tuban, anak-anak, di mana penerapan budaya positif ini tidak ada iming-iming hukuman atau ancaman, murni budaya positif ini muncul dari diri anak-anak dan teman-teman guru semuanya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, saya selaku rekan sejawat dari Ibu Nelly Saada sangat merasa beruntung karena bisa ikut serta dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Banyak ilmu yang saya dapatkan, namun ilmu yang membuat saya sangat tertarik adalah penerapan sebagai manajer mengajak siswa untuk pertama menstabilkan identitas, lalu menvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan dengan cara seperti itu. Nah, murid mampu menemukan kesalahan dirinya serta mampu menemukan solusinya sendiri dengan bimbingan kita, sehingga akan muncul kesadaran dalam diri untuk bekal masa depan anak. Terima kasih.